warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat siang Bapak, apa Eee kabarnya? Siang, alhamdulillah baik, Ini, iya. sebelumnya mohon izin, saya datang ke sini mungkin mengganggu waktu Bapak Oh, atau ini ada kegiatan lain, pas juga di jam istirahat, jadi mohon maaf ya Pak. iya kan, Oke. nggih. Ini tujuan saya ke sini ingin mewawancara Bapak, tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan tentang dilema etika. Oh Nah, iya silahkan. ini, apa namanya, merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak tentang, Mhm. demonstrasi kontekstual, nggih. Apakah Bapak berkenan? Silahkan ya kan, Mbak, Inggih, terima iya. kasih Bapak. Mudah-mudahan bisa membantu Ibu gitu, Inggih, iya. inggih. Eh, Eee sebelumnya dipersilahkan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. oh Inggih, perkenalan, ya. inggih, Eee, dari sana? Iya. inggih. Perkenalkan, nama saya Budi Saputra, kebetulan bertugas sebagai kepala sekolah di SDN Tambelangan. Semoga, kegiatan kita hari ini lancar ya, Bu, ya. Nggih. Iya. Terima kasih Bapak. Nggih, langsung saja ya Pak, Iya, nggih. silahkan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, iya. Kalau ditanya bagaimana cara mengidentifikasi, mungkin kita harus tahu dulu apa itu etika moral dan, bujukan moral. Nah, Mhm. eee, kalau kita setahu kita untuk, dilema etika lah, Mhm. bukannya dilema etika ini kalau kita itu berada di situasi yang istilahnya itu sama-sama benar. Mhm. Nah, kalau kan, bujukan moral, itu kita tahu bahwa salah satunya pasti ada yang benar dan ada yang salah. Mungkin Iya. itu pengertian dari kita. Heeh. Lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi? Kita mengidentifikasi dari, pernyataan yang awal tadi yang telah, saya sampaikan, bahwa kita tentu juga harus memiliki dasar. Yang Mhm. pertama, dasar kita itu mungkin peraturan. Nah, peraturan sendiri kan, eee, mungkin bisa dari peraturan yang sudah ada dari pusat maupun dari kabupaten. Mhm. Kemudian yang kedua, mungkin, di sekolah kita kan sudah ada SOP-nya. Nah, Mhm. SOP tentang bagaimana cara, menyelesaikan suatu masalah. Nah, kebetulan sekolah kami itu sudah ada menyusun dan, memang semua guru itu sudah berkomitmen karena Mhm. memang kita sudah menyusunnya sama-sama. Mhm. Kemudian lagi, tentang keberpihakan. Nah, tentu karena kita adalah sekolah, Mhm. dunia pendidikan kan, tentu kita lebih, mengutamakan pelayanan, ke siswa lah istilahnya. Iya. Jadi apapun itu masalahnya harus kita kaitkan apakah ada keberpihakannya ke siswa. Persisnya. Mhm. Iya, eee, kemudian lagi, ada lagi misal, ketika kita menemui kasus, kita bisa saja melihat apa sih manfaat dari misalnya kita mengambil keputusan tadi kan ada dilema etika tadi kan sama-sama benar. Iya. Mhm. Tentu kita mencari apa sih, eee, keputusan yang paling tepat Mhm. sehingga istilahnya, keputusan itu lebih kebermanfaatannya kepada sekolah atau satuan pendidikan, terutama Mhm. kan secara khususnya pada siswa. Iya. Mungkin itu, Bang. Iya, berarti ini kita lakukan dulu komitmen ya, Pak. Iya, komitmen. Kemudian nanti bagaimana caranya bisa berpihak kepada siswa, Iya, ke tujuannya siswa itu. lebih ke Eee, siswa gitu ya, iya Pak. siswa. Baik, heeh. Kemudian, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Misalnya terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau sama-sama benar tadi kan berarti itu dilema etika, Iya, iya. ini Sama-sama mulai memiliki kebajikan, nilai-nilai kebajikan. kebajikan. Eee, Kalau kita memilihnya mungkin nanti dari segi apa yang sudah saya sampaikan tadi mungkin dari kebermanfaatannya. Nah, Mhm. kebermanfaatannya seperti apa, apakah memiliki dampak yang baik
atau Mhm. yang tidak Tidak bagi tahu. sekolah, ya. Mhm. Nah, ya, baik, kemudian langkah-langkah yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah sendiri, mungkin yang pertama kita identifikasi dulu apa masalahnya, Ya, ya. heeh. Kita lihat dulu situasinya bagaimana Mhm kan, kemudian lagi, kita rumuskan masalahnya apa, kayak itu. mhm. Kalau perlu kita ajak, warga sekolah terutama guru-guru yang ada di sekolah Mhm mhm. untuk menjadi tim dalam menyelesaikan masalah ini Iya. apa, kira-kira apa yang, keputusan yang bagus atau, apa istilahnya itu kebijakan yang tepat lah gitu. Mhm. Jadi, kita tidak mungkin juga berpikir sendiri, mungkin kita harus mencari referensi yang lain, gitu kan. Jadi tidak ada salahnya kita mencari informasi-informasi dari guru-guru, Mhm. ataupun mungkin bisa juga kita mencari informasi dari stakeholder yang lain, bisa Mhm. dari orang tua ataupun komite dan Iya. sebagainya. Iya. Baik, super sekali Bapak ya. Berarti kita di sini dengan cara berkolaborasi ya Iya, Pak, tidak kolaborasi. sendiri, Iya. heeh. Ya ya, luar biasa Bapak. Kemudian ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Heeh. Kalau hal-hal yang, dirasa apa, eee, penting lah Mhm gitulah, mungkin yang pertama itu adalah, kita merujuk ke siswa gitu. mhm. Apapun keputusan kita mungkin rujukan kita adalah untuk kepentingan Sim peserta didik kita, iya, gitu. berpihak Ya, pada murid iya ya Pak? berpihak pada murid Betul yang jelas, sekali, iya. heeh, iya. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak Mmm, dalam pengambilan keputusan? iya. Kalau tantangan, setiap apapun itu keputusan pasti ada tantangan, iya. Mmm, Mungkin tantangan yang, ada yang dirasakan sekarang ini, adalah ketika kita memahamkan kepada salah satu pihak, mungkin ada kan tidak mungkin 100% setuju dengan iya, apa keputusan kita, heeh, iya. betul, Mungkin, ya itu tadi, memahamkan kepada yang kurang sependapat dengan kita. iya, Tapi hal itu dirasa kalau komunikasi kita bagus dengan mhm mhm, guru, mungkin tantangannya juga dapat teratasi. iya Iya, iya, yang super lebih sekali, diutamakan itu kan komunikasi juga, betul iya. Pak. Iya betul ya Pak, ketika tantangan itu bisa kita bicarakan, bisa kita komunikasi, Iya eee, insyaallah tidak ada yang menghambat berarti ya iya Pak? Heeh heeh, terima kasih ya, iya, luar biasa Bapak. Kemudian heeh, ini Pak, apakah Bapak memiliki jadwal khusus misalnya ketika ada masalah dalam, apa, untuk dilema etika ini, misalnya Bapak memiliki jadwal khusus untuk penyelesaiannya atau ada prosedur khusus, itu apakah ada? kalau untuk jadwal secara khusus sendiri, saya rasa tidak ada, Tidak ada. karena sesuai situasi kondisi aja. Mhm. Kalau memang ada masalah atau, istilahnya situasi dilema etika tadi, Mhm. kalau memang perlu sesegeranya kita langsung, Mhm. Jadi eee, kondisional saja iya ya, Pak, kalau kondisional aja. misalnya ada masalah langsung gitu, Iya tidak iya ditunda-tunda begitu? iya, Iya. Baik, Bapak. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak selama ini untuk, pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? kalau yang membantu pasti ada. Contohnya saja tadi ketika kita harus mencari informasi, bisa ke orang tua siswa, Mhm bisa ke komite, bisa juga ke dewan guru. mhm Nah, jadi kita pasti memerlukan referensi lah kita mhm. untuk, menentukan keputusan atau kebijakan apa yang harus dilakukan gitu. Melibatkan Iya semua iya pihak yang terkait ya, Bapak, iya, ya? Heeh. takut juga salah langkah kan gitu. Iya, saling Karena, kita tahu kan dilema etika itu sebenarnya sama-sama saja istilahnya, mhm. buat keputusan ini benar, itu benar, tapi kita mencari dampak yang paling kecil gitu. Iya, luar biasa sekali Bapak, Iya ya. Pertanyaan terakhir, iya, dari semua yang hal telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? mhm.
Kalau pengalaman, yang dapat dipetik itu mungkin adalah, kolaborasi ya. Mhm. Selain kolaborasi juga komunikasi tadi kan. Komunikasi, iya. Tanpa kolaborasi mungkin, eee, sekolah kita tidak akan berjalan sebagaimana mestinya gitu. Mhm. Kalaunya komunikasi tadi kan, kalau kita tidak dapat, mengkomunikasikannya dengan baik, dengan Mhm. baik warga sekolah, mungkin juga kacau sekolah ya kan, mungkin Mhm, itu. iya. Oke, baik Bapak. Jadi dari pembicaraan kita tadi, izin ulun menyimpulkan Pak lah. Mhm, Jadi pengalaman Bapak saat mengambil keputusan ketika adanya dilema etika ini, yang pertama yaitu kita identifikasi dulu iya ya Pak. iya, Kemudian kita rumuskan mhm masalahnya. Setelah itu yang terpenting adanya kolaborasi. Jadi kita saling berkolaborasi antara warga sekolah seperti dewan guru, kemudian mhm, siswa, bisa juga kita melibatkan orang tua ya Pak ya. iya, Ya, luar biasa Bapak, sangat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini, kemudian mendapatkan tips-tips dari Bapak iya, yang sangat sa menginspirasi. Jadi, nanti untuk kedepannya saya bisa, mempraktekkannya apa yang, Bapak sharingkan ini. Nggih, mhm, terima kasih Bapak atas waktunya, iya sama-sama, inggih, ulun izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi apa wabarakatuh. kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Nggih. nggih. Mohon izin Bapak, saya Ya. mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk tugas demonstrasi konstekstual untuk mewawancara Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah. Nah, terutama pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Apakah Bapak berkenan? Siap, berkenan. Nggih. Nggih. Nah, jadi kami ini mendapat tugas untuk mewawancara dua kepala sekolah. Yang pertama kepala sekolah dari sekolah kami sendiri, yaitu Bapak Abdi Rosadi. Nah, Ya. dan yang kedua kepala sekolah dari sekolah lain. Nggih, Hmm. siap kita mulai Bapak? Boleh, siap. Nggih, nggih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Oh ya, selama pengalaman saya memimpin sudah sekitar 4 tahunan kan, memimpin ini pertama di SDN Tayor dulu, kemudian di sini di Antasari 2. Mengidentifikasi dilema etika itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena memang diambil dari beberapa aspek permasalahannya dan kemudian urgensinya, hal mana yang memang sangat memerlukan. Cuma dalam artian keputusannya akhirnya juga kita mempertimbangkan semuanya tetap kita dapat kita ambil, kita putuskan dengan tidak merugikan dengan pihak manapun di antara kedua keputusan tersebut. Oh iya, baik. Berarti kita mempertimbangkan dulu ya Pak, yang mana yang lebih urgensi ya Pak. Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, kemudian terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan, adanya pilihan dua dilema atau beberapa dari permasalahan tersebut, memang baik gitu kan. Jadi kita sebagai pimpinan tentunya juga mengidentifikasi dulu permasalahannya, kita carikan dulu kemudian beberapa solusinya, dan tentunya tidak lepas juga kita mengadakan sharing sedikit dengan guru-guru di sekolah gitu. Iya, iya. Jadi kita harus mengidentifikasi seperti kayak mencari fakta-faktanya juga. Siap, ya Pak ya. Kemudian saling berkolaborasi berarti ya Pak dengan sesama guru. Luar biasa ya Pak. Ya. Yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, baik. Kalau kita menemukan kasus yang memang bisa kita contohkan gitu kan, apakah bisa
Bapak berikan contoh. Silakan Bapak. Oke. Silakan Bapak. Jadi seperti sekolahan kita ini kan lokasi halamannya lumayan luas. Nah, kemarin ada warga mau minjam tempat pada malam hari ingin main bulu tangkis. Dari sisi sekolahan kan mungkin kebersihannya akan terganggu. Cuma dari sisi keamanan sekolahan kita terasa aman. Betul. Nah, cuman yaitu tadi tergantung kita menyikapi masalah tersebut. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan halaman sekolah untuk malam hari, misalnya tadi untuk bulu tangkis. Cuman dengan kita berikan beberapa permintaan kita, tolong jaga kebersihannya, kan, jaga keamanannya, dan kita pun juga mengasih listrik jika mereka main malam. Jadi kita kasih juga. Jadi sama-sama membutuhkan, sama-sama juga mendapatkan hasil yang saling menguntungkan. Jadi begitu. Kalau kita perhatikan kan sekolahan kan kalau malam hari harusnya tidak ada kegiatan lagi kan di lingkungan sekolah. Cuma karena masyarakat ini juga mereka butuh hiburan bahasanya dalam kegiatan olahraga ya. Apa salahnya gitu kan? Secara tidak langsung sekolah kita jadi aman gitu. Demikian itu. Jadi kita saling saling berkontribusi ya Pak. Masyarakat kita juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat juga bisa membantu kita. Dan prosedurnya itu tadi kan sebelum kita mengambil keputusan memberikan izin tadi ya kita tentunya memilah-milah ataupun meneliti dulu dari faktor dari segi-segi mana yang menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan. Tapi keputusannya kembali kepada ulun, kepada rekan-rekan guru-guru juga berdiskusi lah, bermusyawarah lah. Bagaimana kan lalu kemudian ulun berikan pandangan, akhirnya disetujui gitu. Demikian salah satunya. Iya. Kemudian apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau yang efektif ya kita langsung menindaklanjuti kan. Jadi setelah kita menerima ataupun ada laporan ataupun ada kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu ya kita langsung sesegera kita. Cuman ya langkah kita tentunya kita mengidentifikasi itu tadi dulu. Dari segi mana, kemudian dari akibatnya apa, kemudian hasil akhirnya apa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Cuma tidak perlu dengan waktu yang terlalu lama. Iya, tidak menunda-nunda ya tidak Pak. Sesegeranya diselesaikan. Iya, super sekali Bapak. Masya Allah ya. Baik, untuk selanjutnya adakah tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan yang merupakan kasus-kasus dilema etika selama ini? Yang selama saya hadapi di dalam satuan pendidikan, alhamdulillah tidak ada yang artinya kendala yang sangat berat lah. Kalau kendala-kendala ringan itu wajar-wajar saja kan, artinya masih bisa kita atasi dengan kita berbicara ataupun memberikan sedikit pandangan tambahan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau yang misalnya keputusan itu ditentang oleh yang bersangkutan, itu tidak pernah. Karena ya tadi kan kita mendapatkan keputusan itu dari hasil rembuk dari suara orang terbanyak. Jadi tidak ada tantangan yang terlalu berat ya Pak, karena selama ini seperti kata Bapak tadi, Bapak dari identifikasi dulu, kemudian mengumpulkan fakta-faktanya untuk kemudian bermusyawarah, berkolaborasi dengan guru-guru semua. Ya, super sekali Bapak ya. Selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Nah, misalnya Bapak menyelesaikannya di tempat tertentu atau Bapak punya jadwal begitu, misalnya jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah atau Bapak langsung saja. Bapak silakan. Siap. Untuk permasalahan pemecahan masalah itu saya pertama melihat dari individu yang bersangkutan dulu. Orangnya ini sukanya yang di mana, suasana yang bagaimana. Nah, kemungkinan kan kalau memang agak misalnya dia mau yang agak hening-hening ya kita cari tempat yang agak
yang agak tenang, Mhm. kemudian dia tidak terganggu dengan suara apa yang lain Mhm. misalnya. Ada juga yang menerima aja keadaan Mhm. lingkungan, ya kita kita apa namanya, kita lakukan mungkin di sekolahan atau Iya. di ruangan lain. Kemudian itu. Yang kedua, saya tidak mempunyai jadwal apapun. Heeh. Kalau saya sudah menemukan menemukan beberapa, apa namanya, jalan keluar dari Heeh. permasalahan tersebut, kita langsung kemudian Berarti kita langsung. kondisional ya Pak, maksudnya kalau Ya, ada kasus langsung iya, sesegeranya sesegeranya ditangani gitu, ditangani. heeh. Tidak perlu kita didiamkan sampai berlarut-larut kan, Iya, nanti akhirnya mengembang gitu nah. Nah betul, itu. heeh heeh. Ya, luar biasa sekali Bapak. Kemudian, adakah, orang lain yang biasanya, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Bapak? Oh, siap. Ada orang lain yang juga menjadi, tempat saya bertanya ataupun Mhm. tukar pikiran. Pertama kan saya sebagai kepala sekolah yang tentunya mempunyai atasan, ada pengawas. Nah, Mhm. ada beberapa kali yang saya, minta pendapat dari pengawas, Mhm. tentang, pilihan ataupun keputusan yang saya ambil. Mhm. Itu pun kalau memungkinkan, itu pun kalau pengawasnya ada respon gitu kan, kalau Iya maksudnya pengawasnya tidak sibuk gitu. iya, Saya bisa langsung izin ke kasih, langsung dinas pendidikan, juga heeh. bisa menanyakan hal tersebut, dan tentunya saya tidak membeberkan tentang identitas Mhm. guru yang bermasalah tersebut, katanya kasus yang Mhm. kami Oh, alami iya, di sekolahan. heeh, Saya cuma minta jalan keluarnya bagaimana pendapat, iya, itu aja. heeh. Oh, jadi apa Dan namanya, tambahan untuk guru-guru juga heeh. jadi bahan bahan saya untuk bertanya gitu kan, Oh, iya ya iya. Jadi kolaborasinya. selain Bapak minta, eee, nasehat atau masukan dari pimpinan Bapak, Ya, misalnya ya pengawas pengawas, itu juga ke bawah, ketarik ke ke bawah ke bawah rekan ke sejawat kawan Bapak ya, sejawat juga, guru-guru guru-guru kan ya, heeh, luar gitu. biasa sekali Bapak, heeh. Terakhir ya Pak ya, Ya, heeh. siap. Nah dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik, dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Oke. Dari pengambilan pelajaran yang saya petik gitu kan. Jadi kita namanya hidup ya tidak lepas dari masalah, Mmm. dan permasalahan itu pun kita tidak bisa melihat dari satu aspek atau dari satu segi, Betul. dari beberapa aspek-aspek yang lain. Kemudian Iya dari, kondisi-kondisi yang gimana gitu kan. iya. Jadi itu. Yang kedua yang saya ambil adalah kita sebagai pimpinan harus bisa membaur. Membaur dalam macam itu baik di masyarakat, baik dengan guru-guru maupun dengan lingkungan sekitar sekolah. Iya. Sehingga apapun, kasus-kasus yang dilema etika yang kita hadapi, baik itu dengan masyarakat, Mhm. kan kadang-kala ada keputusan dari sekolah yang kemungkinan dengan masyarakat ada bertentangan. Nah, itu bisa kita, karena kita tadi menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar, kita ngomongnya bisa santai di luar, Iya, menyampaikan permasalahan tersebut. Jadi nggak sampai ribut, nggak sampai anu kan, akhirnya bisa iya, kita heeh, putuskan gitu, Bu. iya, masya Allah. Luar biasa sekali Bapak, Makasih, Kak. terima kasih atas Nggih, sama-sama. waktunya. Banyak sekali ilmu, insight baru yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Pak, sangat Nggih. luar biasa.